Assalamualaikum, sahabat ilmu langit. Sungguh kami merasa sangat berbahagia, karena hari ini, ada jiwa-jiwa pilihan yang Allah tuntun untuk sampai di video ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, terima kasih telah membuka hati, dan terima kasih telah bersedia duduk sejenak bersama kami, di tengah hiruk-pikuk dunia yang tidak pernah tidur. Percayalah sahabatku, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kalau hari ini jemarimu mengetuk video ini, kalau hari ini matamu membaca kata-kata ini, itu bukan karena algoritma semata. Itu adalah tanda. Tanda bahwa Allah ingin mempertemukanmu dengan sesuatu yang mungkin bisa menjadi titik balik perjalanan hidupmu. Maka sebelum kita mulai lebih dalam, yuk kita salurkan energi positif bersama. Ketik 77 di kolom komentar. Biar alam semesta tahu, bahwa ada jiwa-jiwa yang siap untuk berubah, siap untuk terhubung dengan langit, siap untuk membiarkan sinar kasih Allah masuk ke dalam kehidupannya. Sahabat ilmu langit, malam ini kita tidak sekadar berbicara tentang tahajud. Kita akan membahas tentang kunci rahasia sebelum tahajud. Amalan kecil yang sering diremehkan, tapi justru bisa menjadi pembuka pintu-pintu langit yang selama ini terasa tertutup rapat. Sesuatu yang, bila kau jalani dengan hati penuh kesadaran, bisa mengubah hidupmu bukan hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat nanti. Dan kunci pertama yang akan kita gali bersama adalah tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Sesuatu yang sederhana, ringan dilakukan, tapi punya kekuatan luar biasa. Yaitu wudhu. Bukan wudhu biasa. Bukan sekadar membasuh tangan, membilas wajah, mengusap kepala, dan membasuh kaki dalam hitungan detik. Tapi wudhu yang dilakukan dengan penuh rasa. Wudhu yang setiap tetes airnya mengandung doa. Wudhu yang setiap gerakannya adalah bahasa cinta kita kepada Sang Pencipta. Bayangkan sahabatku, malam itu, ketika seluruh dunia tenggelam dalam tidur yang lelap, kamu bangun perlahan. Dalam sunyi yang hampir sempurna, kamu berjalan menuju tempat wudhu. Air mengalir dari keran, dingin, membasahi jemarimu. Saat itu, jangan biarkan dirimu hanyut dalam rutinitas. Berhentilah sejenak. Rasakan setiap sentuhan air itu sebagai rahmat yang mengalir dari langit. Rasakan bahwa air itu bukan sekadar air, tapi perantara pembersih yang dikirimkan Allah langsung untuk mensucikanmu. Saat membasuh tangan, niatkan dalam hatimu. Ya Allah, bersihkanlah tanganku dari segala perbuatan dosa yang pernah kulakukan. Saat berkumur, bisikan dalam jiwamu. Ya Allah, sucikanlah lisanku dari kata-kata yang menyakitkan, dari dusta, dari kelalaian. Saat membasuh wajah, mohonlah. Ya Allah, terangi wajahku di hari ketika banyak wajah menjadi gelap. Saat mengusap kepala, panjatkan. Ya Allah, limpahkan padaku rahmat dan petunjuk MU. Saat membasuh kaki, mintalah. Ya Allah, kokohkan langkahku di jalanmu, dan jauhkan aku dari jalan yang menyesatkan. Sahabatku, wudhu seperti ini akan membuat hatimu bergetar. Akan membuat tubuhmu terasa lebih ringan. Akan membuat jiwa yang semula penat, berubah menjadi lapang dan tenang. Dan percaya atau tidak, pada saat itu, pada detik-detik ketika kamu berwudu dengan penuh kesadaran seperti ini, para malaikat mencatat. Mereka mencatat namamu. Mereka menuliskan dalam kitab mereka. Hamba ini bersiap-siap untuk bertemu Tuhannya dengan hati yang bersih. Inilah mengapa wudu sebelum tahajud bukan sekadar sunnah tambahan. Bukan sekadar persiapan teknis. Tapi ia adalah ritual suci yang bisa mengubah seluruh atmosfer doamu di malam itu. Bayangkan sahabatku, ketika kamu sudah suci lahir batin, lalu kamu berdiri di hadapan Allah. Ketika kamu mengangkat tangan dan mengucapkan takbir, langit pun memperhatikanmu. Malaikat mendekat. Pintu-pintu rahmat terbuka. Dan doa-doa yang kamu panjatkan tidak lagi terhalang. Ia naik, menembus lapisan-lapisan langit, hingga sampai ke hadapan arsy Sang Maharaja. Kalau malam ini kamu ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya mengetuk pintu langit dengan amalan kecil ini, yuk ketik 77 lagi di kolom komentar. Biar hatimu makin terhubung dengan kekuatan besar yang selama ini mungkin tidak kamu sadari. Sahabat ilmu langit, setelah tubuh dan hati kita disucikan dengan wudhu, apakah perjalanan menuju tahajud sudah selesai? Belum. Karena ada satu amalan lagi, yang tidak kalah dahsyatnya. Sebuah kunci rahasia kedua. Sebuah amalan sederhana yang jika kamu lakukan, akan membuat hatimu menjadi medan magnet rahmat dari langit. Apa itu? Kita akan bahas di bagian berikutnya. Jika kamu penasaran, tetap bersama kami. Karena di bagian kedua ini,
Kita akan membongkar kekuatan zikir pembuka langit, sesuatu yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita, tapi justru bisa menjadi bahan bakar untuk roket doa-doa kita menembus angkasa. Sahabat ilmu langit, bersiaplah. Perjalanan baru saja dimulai. Sahabat ilmu langit, setelah kita menyucikan diri dengan wudhu penuh kesadaran, setelah kita mempersiapkan tubuh dan jiwa untuk berhadapan dengan Sang Maharaja, ada satu hal lagi yang seringkali terlupakan. Satu amalan yang sederhana namun sangat menentukan. Amalan ini seperti sandi rahasia. Jika kita melakukannya, maka pintu langit akan lebih mudah terbuka. Amalan itu adalah zikir sebelum tahajud. Bukan sekadar melafalkan kata-kata. Bukan sekadar menggerakkan bibir. Tetapi zikir yang datang dari relung hati terdalam. Zikir yang membawa getaran cinta kepada Allah. Zikir yang membuat malaikat menunduk penuh hormat saat mendengarnya. Sahabatku, bayangkan malam itu. Setelah wudhu, sebelum menggelar sajadah, kamu duduk sejenak. Sunyi menemani. Udara malam membelai lembut. Lampu-lampu kota dari kejauhan tampak seperti bintang-bintang kecil yang bertebaran di bumi. Dalam keheningan itu, kamu menundukkan kepala. Mengambil nafas perlahan. Dan mulai menyebut nama-nama Allah yang indah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan dengan tergesa-gesa. Bukan dengan pikiran yang sibuk memikirkan dunia. Tapi dengan hati yang larut, seakan setiap lafaz adalah ketukan lembut pada pintu langit. Sahabatku, tahukah kamu? Ada sebuah riwayat yang mengatakan, tidak ada seorang hamba pun yang mengingat Allah dalam kesendirian malamnya, kecuali malaikat akan berkumpul mengelilinginya. Mereka mendoakan. Mereka memintakan ampunan. Mereka membawa nama hamba itu naik dari bumi, melaporkannya kepada Allah di langit tertinggi. Betapa beruntungnya orang-orang yang di waktu malam bukan hanya sekadar terbangun, tetapi juga menyalakan namanya di langit dengan zikir. Namamu akan dikenal di antara para penghuni langit. Namamu akan disebut-sebut di hadapan Arsy. Betapa beruntungnya, jika kelak, saat dunia berakhir, para malaikat berkata, ini adalah hamba yang setiap malam mengingatmu, ya Allah. Malam bukan hanya tentang tidur panjang. Bagi para pencari cinta Allah, malam adalah ladang emas. Malam adalah saat di mana bumi tenang dan langit terbuka. Saat di mana setiap helaan nafas bisa menjadi tasbih. Setiap detak jantung bisa menjadi pujian. Sahabat ilmu langit, jika malam ini kamu ingin membuktikan sendiri bagaimana kekuatan zikir itu mengubah suasana batinmu, yuk salurkan energi positif lagi. Ketik 77 di kolom komentar. Biar kita sama-sama menghidupkan malam kita dengan pujian kepada Allah. Ada satu zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum beliau sholat malam. Sebuah lafaz sederhana tapi penuh makna. Subhanadzil mulki wal malakut. Subhanadzil izzati wal adzomah. Subhanadzil jabarut. Subhanal malikil hayyil ladzila yanamu wal ayamutu. Subuhun kudus robbuna wa robbul malaikati warruh. Artinya, memuji Allah sang pemilik segala kerajaan, Sang Maha Perkasa, Sang Maha Agung, yang tidak pernah tidur dan tidak akan pernah mati. Zikir ini adalah cara kita mengetuk pintu langit dengan sopan, dengan penuh hormat, dengan penuh kekaguman. Sahabatku, jangan bayangkan zikir ini seperti mantra. Bukan sekadar dihafal, lalu selesai. Tapi zikir ini adalah ekspresi kerinduan. Zikir ini adalah bentuk pernyataan cinta kita kepada Allah. Dan cinta yang tulus, walau sederhana, akan mengguncangkan langit lebih keras daripada amalan yang besar tapi kosong dari hati. Saat kamu melafazkan zikir sebelum tahajud, kamu sebenarnya sedang memperkenalkan dirimu kepada para malaikat. Ini aku, hamba yang malam ini bangun, bukan untuk dunia, tapi untukmu ya Rob. Setiap lafazmu seperti mengetuk pintu langit. Dan perlahan, pintu itu akan terbuka. Cahaya rahmat akan turun, menyelimuti jiwamu. Doa-doamu yang sebelumnya terasa mentok, mulai menemukan jalannya. Keluh kesahmu yang dulu seperti tenggelam dalam sunyi, mulai menggema di ruang-ruang langit. Sahabat ilmu langit, mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa ya, aku sudah tahajud tapi rasanya doa-doaku belum juga dikabulkan? Mungkin, kuncinya ada di sini. Mungkin, bukan tahajudnya yang kurang, tapi persiapannya yang belum penuh rasa. Mungkin kita lupa, sebelum mengetuk pintu langit, kita perlu memperkenalkan diri dulu dengan penuh cinta. Dengan wudhu yang benar. Dengan zikir yang khusyuk. Dengan hati yang dibasahi oleh nama-namanya.
Bukan hanya fisik yang bersih, tapi juga rohani yang bercahaya. Dan saat itulah, malam-malam tahajud kita tidak lagi terasa berat. Sholat kita tidak lagi sekadar formalitas. Doa kita tidak lagi sekadar daftar keinginan. Tapi semua berubah menjadi pertemuan cinta. Pertemuan antara hamba yang hina dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka sahabatku, jangan pernah meremehkan zikir sebelum tahajud. Jangan pernah berpikir, ini cuma tambahan. Karena justru di dalam zikir itulah terletak kunci. Kunci untuk membukakan pintu-pintu yang selama ini terkunci. Pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu pengabulan doa. Pintu-pintu perubahan hidup yang mungkin selama ini kita rindukan. Sahabat ilmu langit, malam ini mungkin adalah malam yang ditakdirkan. Malam di mana kamu tidak hanya mendengar kata-kata ini, tapi juga mengamalkannya. Malam di mana satu langkah kecilmu membuka jalan panjang menuju kehidupan yang penuh cahaya. Kalau kamu merasakan getaran ini di hatimu, kalau ada bagian dalam dirimu yang berkata, aku ingin berubah, maka jangan ragu. Tulis 77 di kolom komentar sekarang juga. Sebagai tanda bahwa malam ini, kamu memilih untuk menjadi bagian dari hamba-hamba yang dipilih Allah untuk mengetuk pintu langit. Sahabatku, setelah wudhu penuh kesadaran, setelah zikir yang menggema dari hati, apakah perjalanan kita menuju tahajud sudah selesai? Belum. Karena ada satu kunci terakhir. Kunci pamungkas yang menentukan bagaimana tahajudmu akan diterima. Sebuah amalan rahasia yang akan membuat sholat malammu bukan hanya diterima, tapi juga diangkat, dicintai, dan diberkahi oleh Allah. Apa kunci itu? Apa amalan terakhir yang menjadi mahkota dari semua persiapan ini? Tetap bersama kami. Karena di bagian ketiga nanti, kita akan membongkar rahasia penyerahan diri total yang menjadi magnet terbesar rahmat Allah. Sahabat ilmu langit, perjalanan kita belum selesai. Tapi kita sudah sangat dekat. Sangat dekat dengan perubahan besar yang mungkin akan mengubah segalanya dalam hidupmu. Sahabat ilmu langit, kita sudah berjalan cukup jauh. Kita sudah berbicara tentang wudhu penuh kesadaran. Kita sudah membahas zikir yang mengetuk pintu-pintu langit. Tapi ada satu hal terakhir yang menjadi kunci utama. Sebuah amalan rahasia yang menentukan seberapa dalam tahajud kita akan menembus langit ketujuh. Amalan itu adalah penyerahan diri total. Bukan sekadar berdiri, rukuk, dan sujud. Bukan sekadar menghafal gerakan. Tetapi menaruh seluruh beban hidup, seluruh harapan, seluruh ketakutan, seluruh impian, dalam satu titik sujud kepada Allah. Sahabatku, pernahkah kamu sujud begitu dalam hingga rasanya hatimu hancur? Pernahkah kamu merasa bahwa dalam sujudmu itu, tidak ada lagi dunia, tidak ada lagi urusan manusia, hanya ada kamu dan Sang Pencipta? Itulah penyerahan diri total. Sujud yang bukan sekadar fisik. Sujud yang membuat bumi menjadi saksi. Sujud yang membuat langit terbuka dan rahmat Allah turun bagai hujan lebat. Ketika seseorang melakukan tahajud dengan penyerahan total, dia tidak lagi sekadar meminta. Dia tidak lagi sekadar menyampaikan daftar panjang keinginannya. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku ini bukan siapa-siapa, semua dalam hidupku adalah milik-Mu. Aku ridha dengan ketentuan MU. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu." Sahabat ilmu langit, tahukah kamu? Sujud adalah posisi paling dekat antara hamba dan Allah. Dalam sujud, kita benar-benar meletakkan kepala kita, bagian tubuh paling mulia, ke tanah. Tanda pengakuan total bahwa kita ini lemah. Tanda bahwa kita ini tidak berdaya tanpa kasih sayang Allah. Di dalam sujud itu, ada kekuatan yang luar biasa. Sujud bukan melemahkan, tapi justru menguatkan. Karena siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka dia akan diangkat setinggi-tingginya. Malam-malam tahajud bukan tentang menunjukkan kesolehan. Bukan tentang merasa lebih baik dari orang lain. Tetapi tentang mempertemukan jiwa kita yang retak dengan samudera kasih sayang Allah yang tidak berbatas. Sahabatku, mungkin selama ini kita terlalu sibuk berbicara saat berdoa. Terlalu banyak kata. Terlalu banyak keinginan yang dilontarkan. Padahal, dalam tahajud, kadang-kadang yang Allah inginkan dari kita bukan sekadar kata-kata, tetapi hati yang benar-benar tunduk. Air mata yang tulus. Diam yang penuh makna. Maka jika malam ini, dalam sujudmu, kamu kehabisan kata. Jika dalam rukukmu kamu hanya bisa menangis. Kalau dalam doamu kamu hanya bisa berkata, "Ya Allah,
aku serahkan semua kepadamu. Maka ketahuilah, itulah tahajud yang sesungguhnya. Itulah kunci yang selama ini kita cari. Itulah pintu yang membuka langit. Sahabat ilmu langit, malam ini, aku ingin mengajakmu melakukan satu hal kecil. Tapi dampaknya akan besar. Kalau kamu merasa hatimu tersentuh. Kalau kamu merasa malam ini ada getaran dalam jiwamu yang ingin berubah, maka ketik 77 di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa malam ini, kamu memilih untuk bersujud lebih dalam dari sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup. Tapi kita tahu, malam ini, kita masih diberi kesempatan. Maka gunakan kesempatan ini. Gunakan malam ini untuk berserah sepenuhnya. Letakkan semua rasa sakitmu, semua ketakutanmu, semua keinginanmu di hadapan Allah. Dan lihatlah bagaimana hidupmu akan berubah. Sahabatku, banyak orang yang mencari keajaiban dalam hidup. Banyak yang mencari perubahan besar. Banyak yang ingin pintu rezeki terbuka. Banyak yang ingin hatinya tenang. Banyak yang ingin doanya terkabul. Tetapi sedikit yang mau bersujud sungguh-sungguh. Sedikit yang mau merendahkan dirinya sepenuh hati di hadapan Allah. Padahal, perubahan besar itu tidak datang dari dunia luar. Perubahan itu lahir dari dalam. Dari sujud yang tulus. Dari malam-malam yang dipenuhi air mata. Dari ketundukan hati yang total kepada Allah. Sahabat ilmu langit, bayangkan kalau setiap malam sebelum tahajud, kita sudah berwudu dengan penuh kesadaran. Sudah berzikir dengan hati yang hidup. Sudah bersujud dengan penyerahan total. Bayangkan betapa kuatnya energi spiritual kita. Bayangkan betapa kuat doa-doa kita menembus langit. Mungkin selama ini kita merasa hidup kita berat karena kita masih terlalu banyak bergantung pada diri sendiri. Masih terlalu banyak mengandalkan logika manusia. Masih terlalu banyak berharap kepada makhluk. Padahal, seharusnya, kita bersandar penuh hanya kepada Allah. Dalam sujud tahajud itulah tempat terbaik untuk menyerahkan semuanya. Sahabatku, jangan pernah meremehkan satu malam tahajud yang tulus. Karena satu malam itu bisa mengubah takdirmu. Bisa membuka jalan-jalan yang selama ini terasa buntu. Bisa mempertemukanmu dengan keberkahan yang selama ini kamu rindukan. Satu malam tahajud bisa menghapus dosa-dosa masa lalu. Satu malam tahajud bisa menjadi alasan turunnya ketenangan yang selama ini hilang dari hatimu. Karena saat kamu bersujud dalam tahajud, kamu sedang mengetuk pintu kasih sayang Allah. Dan pintu itu, sahabatku, tidak pernah terkunci untuk orang-orang yang benar-benar datang dengan hati yang hancur dan penuh harap. Malam ini, izinkan hatimu berbicara. Bukan lidahmu. Biarkan sujudmu menjadi bahasa. Biarkan air matamu menjadi doa. Biarkan keheninganmu menjadi lantunan cinta yang membumbung ke langit. Sahabat ilmu langit, tidak ada malam yang lebih indah daripada malam di mana seorang hamba dipilih oleh Allah untuk bangun, berwudu, berzikir, lalu bersujud dengan penuh ketulusan. Tidak ada hadiah yang lebih besar daripada menjadi bagian dari hamba-hamba pilihan itu. Malam ini, mari kita pilih jalan itu. Mari kita ambil kesempatan ini. Karena mungkin, kesempatan ini tidak akan selalu datang. Kalau hatimu siap. Kalau jiwamu bergetar. Kalau kamu merasakan panggilan itu dalam hatimu, maka ketik 77 sekarang juga. Sebagai tanda bahwa malam ini, kamu siap menjadi pejuang malam. Siap menjadi hamba yang mengetuk pintu langit dengan cinta. Sahabatku, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kesibukan dunia semata. Terlalu sia-sia jika malam-malam kita hanya berlalu tanpa makna. Jadilah orang yang malamnya menjadi cahaya. Jadilah orang yang malamnya menjadi saksi cinta kepada Allah. Jadilah orang yang saat dunia terlelap, dia bangun, menghadap Tuhannya, dan berkata, "Aku di sini, ya Rob. Aku hanya ingin MU." Semoga malam ini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Semoga setiap tahajudmu setelah ini menjadi semakin dalam, semakin tulus, dan semakin penuh makna. Sahabat ilmu langit, perjalanan kita mungkin berakhir di sini. Tapi perjalanan spiritualmu baru saja dimulai. Sampai bertemu di malam-malam tahajud berikutnya. Malam di mana langit menjadi saksi, bumi menjadi saksi, dan hatimu menjadi saksi bahwa kamu pernah memilih jalan cinta kepada Allah.